saya keturunan Nabi, yakin boleh. Tapi dia nggak boleh ikrar saya keturunan Nabi di dalam. Beliau yang ada dalam video tadi adalah Bapak Ustadz Suparman Abdul Karim. Selama ini kita ketahui dalam video-videonya beliau ini sangat gencar melakukan penanggulangan terhadap radikalisme. Beliau ini tinggal di daerah Lampung dan beliau ini juga sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, yakni menyangkut pembahasan nasab Ba'alawi. Dan sebagaimana pendapat beliau bahwa jika seseorang itu meyakini bahwa dalam dirinya itu mengalir darah Rasulullah, kemudian tidak menyebarluaskannya atau tidak mempromosikannya atau tidak keluar-keluar mengatakan bahwa saya adalah cucu Nabi, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau jika seseorang itu sudah mendeklarasikan diri, mengaku, mengatasnamakan diri sebagai cucu Nabi, yaitu semua itu memang harus ada buktinya. Makanya apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu sangat tepat dan sangat bagus. Jika seseorang sudah berani mengklaim atau mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, maka semua itu harus ada bukti. Tidak bisa cuma pengakuan sepihak saja kemudian orang lain disuruh percaya begitu saja, itu tidak bisa. Tapi jika seseorang itu sudah mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, harus bisa menunjukkan buktinya mana. Dan salah satu bentuk bukti itu adalah berdasar kitab nasab. Maka jika seseorang mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian berdasar kitab nasab itu tidak terbukti, yaitu harus diteliti lagi. Kemudian jika berdasar kitab nasab itu tidak terbukti, ada cara lain, yakni melakukan tes DNA. Nah, jika melakukan tes DNA ini ternyata juga tidak terbukti, tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, yaitu bisa dikatakan bahwa itu adalah pengakuan yang palsu. Kalau misal kita merasa memiliki darah yang mengalir dalam tubuh kita, itu darah Rasulullah, kita meyakini bahwa diri kita itu adalah keturunan Rasulullah, tapi tidak untuk disebarluaskan, tidak untuk dideklarasikan, yaitu boleh-boleh saja, meskipun kenyataannya dalam diri kita, dalam tubuh kita mengalir darah Rasulullah atau tidak, itu kita tidak tahu. Tapi jika sudah mendeklarasikan diri di depan publik, bilang saya cucu Nabi, saya keturunan Nabi, maka harus dituntut buktinya mana. Dan semakin lama itu semakin banyak ulama-ulama atau kiai atau tokoh-tokoh masyarakat, bahkan orang-orang lapisan bawah masyarakat Indonesia itu sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menyangkut kajian ilmiah tentang nasab Ba'alawi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani hingga saat ini belum bisa dipatahkan. Artinya pihak Ba'alawi atau pihak Habaib atau pihak manapun itu belum ada yang bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut. Berarti apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menyangkut tesis ilmiahnya itu adalah benar. Buktinya tidak ada yang bisa membantahnya. Kemudian jika sekiranya tidak bisa membantah, terus mau cari alternatif lain, yaitu tadi melakukan tes DNA. Namun hingga saat ini para habaib atau klan Ba'alawi belum ada yang berani mempublikasikan hasil tes DNA-nya. Kalau pihak Wali Songo itu beberapa sudah melakukan tes DNA dan ternyata darah mereka memang nyambung atau terhubung kepada Rasulullah. Tapi kalau pihak Ba'alawi atau pihak Habaib dari Yaman hingga saat ini belum ada yang berani mempublikasikan hasil tes DNA-nya. Memang menurut info ada beberapa orang Ba'alawi yang melakukan tes DNA dan ternyata nyambungnya itu justru ke Yahudi, bukan ke Kanjeng Nabi. Dan itu tidak dipublikasikan. Tapi ya kita tunggu saja, siapa tahu suatu saat pihak Ba'alawi atau para habaib dari Yaman ini bisa mengakui diri, bisa menyatakan diri yang sebenarnya mereka itu benar-benar cucu Nabi atau bukan. Jika misalkan mereka itu tetap bersikukuh, merasa dan mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian masih mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah cucu Nabi, yaitu semua harus dibuktikan, yaitu tadi membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau tidak bisa, ya lakukanlah tes DNA.
Kemudian hasil tes DNA pun juga harus dipublikasikan agar semua orang itu tahu bahwa mereka itu nyambungnya itu ke Yahudi ataukah ke Kanjeng Nabi. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para Dzurriyyah Wali Songo. Beberapa waktu lalu para Dzurriyyah Wali Songo itu juga sudah melakukan tes DNA dan beberapa juga sudah dipublikasikan hasilnya. Dan ternyata memang benar mereka itu nyambung kepada Rasulullah. Jadi soal polemik nasab Ba'alawi ini hingga saat ini belum ada titik terang, dan memang semua ini adalah kejadian yang harus kita alami, yang harus kita terima apa adanya. Artinya apa? Artinya hal seperti ini adalah kejadian langka. Mungkin 100 tahun lagi belum ada hal seperti ini. Makanya kita di zaman ini harusnya itu bersyukur kita bisa menemui atau menjumpai suatu keadaan di mana kebenaran itu benar-benar diuji, dan di saat seperti ini bisa terlihat di mana posisi orang itu berpihak. Jika berpihak kepada kebenaran berarti dia memang orang-orang yang benar, tapi jika berpihak kepada sesuatu kebohongan ya berarti orang-orang itu adalah berpihak kepada kebohongan. Maka di sini kita memang diuji keimanan, keyakinan, dan kekuatan hati kita. Kita itu berpihak kepada kebenaran ataukah tetap mendukung dan membela kebohongan. Perdebatan seputar nasab para habaib di Indonesia. Dzurriyyah Nabi itu ada sampai hari kiamat nanti. Setuju nggak kira-kira? Ya Imam Mahdi kan dzurriyyah Nabi, kan begitu. Hanya saja Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani menegaskan, semua orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi punya kewajiban untuk membuktikan kalau dirinya merupakan dzurriyyah Nabi. Kalau dia sendiri tidak mampu membuktikan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, maka boleh dia meyakini saya keturunan Nabi, yakin boleh. Tapi dia nggak boleh ikrar saya keturunan Nabi. Di dalam darah aneh nih ada darah Rasulullah. Kalau dia nggak bisa membuktikan, jangan ngomong begitu, nggak boleh.